I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di pamerannya Honda, dan di sebelah gua sekarang sudah ada satu mobil barunya Honda. Ini adalah Honda WRV atau WRV yang baru saja di launching kemarin dan sekarang hadir di Bandung. Gue bisa langsung lihat mobil ini. Ya, sekarang kita akan bahas mobil ini. Oke, kalau misalkan untuk gua pribadi, kalau misalkan ngelihat mobil ini seperti penggabungan antara HR-V dan BR-V. Karena kenapa? Lihat grillnya. Grillnya ini sekilas mirip HR-V dan ada logo RS-nya karena mobil ini tuh tipe yang RS ya. Lihat grillnya. Dan kalau misalkan headlamp dari mobil ini, kalau sebelah sana mungkin ya, headlampnya sih cantik ya karena dia sudah menggunakan LED juga, dan fog lampnya juga sama sudah LED. Jadi ini cantik dan ini seperti BR-V. Sekilas seperti BR-V ya. Keren loh. Depannya tuh ganteng banget. WRV. Melihat ukurannya, Honda WRV memiliki dimensi yang kompak seperti panjangnya di angka 4060 mm, lebar di 1780 mm, dan tinggi ada di angka 1600 mm. Menonjolkan karakter SUV yang sebenarnya, mobil berkapasitas 5 penumpang ini pun dianugerahi ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 220 mm. Honda pun mengklaim bahwa tinggi ground clearance mobil ini bahkan yang terbaik di kelasnya. Sebagai perbandingan, ground clearance Toyota Race dan Daihatsu Rocky hanya ada di angka 200 mm saja. Mobil ini nantinya akan bersaing dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Ya, cuman agak sedikit berbeda. Kalau misalkan kita berbicara soal Toyota Race itu memiliki dua varian tipe mesin ya. Ada yang 1000 cc turbo dan ada 1200 cc non turbo. Tapi mobil ini dibenamkan mesin HR-V, BR-V yang berkapasitas 1500 cc dengan horsepower maksimal itu sampai dengan 121 PS dan torsi maksimal di angka 145 Nm. Itu mesin yang sama. Dan itu gede banget. Dan ini mungkin terbesar di kelasnya si mesinnya. Oke. Dan dimensinya pun, mobil ini dimensinya compact, dan kalau misalkan kita berbicara soal dimensi mobil ya, ini dengan mesin sebesar ini akan berbeda ya. Mungkin akan lebih kencang mobil ini akselerasinya, karena mobil 1500 cc-nya tuh biasa dipakai di BR-V yang mobilnya lebih besar dan HR-V juga lebih besar, tapi ini dengan kecil sekali dan akselerasinya mungkin akan jauh lebih baik ya dibanding BR-V mungkin ya. Terus bagian samping sini, bagian sampingnya nggak apa-apa kita rame-rame ya sama teman-teman juga. Oke, bagian sampingnya juga sudah terlihat jelas. Kalau misalkan kita berbicara bagian samping dari mobil ini itu sama kayak HR-V ya. Jadi bentuknya itu kayak coupe gitu, dan door handle belakangnya tuh nggak kelihatan ya kalau misalkan ini ditutup. Di mana door handle belakangnya itu sama banget, ngumpet ya kayak HR-V tuh di situ. Ngumpet. Jadi kalau misalkan sekilas tuh kayak nggak ada door handle-nya, kayak mobil-mobil 2 pintu gitu, keren ya. Oke, sini juga ada over fender karena mobil ini SUV compact ya, LSUV, small SUV ya, pokoknya SUV kecil lah, compact kayak gitu. Terus di sini over fendernya panjang sampai ke belakang, dan untuk ukuran ban lihat sini bannya. Oke, kita lihat ukuran ring di sini. Mana ringnya? Ringnya dia menggunakan 17 inci untuk yang tipe RS ya. Dan di sini juga profil ban 215/55 dengan desain velg ya two-tone lah, 2 warna, dan ini merek ban dia dari Bridgestone Turanza. Oke, keren. Terus di sini lagi ada spion. Ini bukan sembarang spion karena di sini ada kameranya. Ini Honda bilang ini namanya Honda Lane Watch. Jadi dia bisa menampilkan titik buta di bagian sebelah kiri, nanti ada di bagian head unit dalamnya. Nanti kelihatan ya, kalau misalkan emang agak sulit sih kalau misalkan kita berbicara soal blind spot sebelah kiri, memang ya ini sangat bermanfaat sekali. Yuk kita sini lagi. Oke. Bagian belakangnya pun sama aja. Jadi velg di bagian belakang sebenarnya sama aja ya, desain sama yang depan. Cuman sayang sekali di sini, mobil ini tidak dikasih disc brake untuk di bagian belakang, tapi depannya sudah jelas pakai ya. Oke. Bagian depan atasnya juga dia menggunakan roof tail karena
ala-ala SUV, jadi ada roof tailnya juga, antenanya juga di sini dia model shark fin, keren, kekinian. Untuk bagian belakang sini lihat bagian belakangnya. Oke, bagian belakangnya nih sekilas stop lamp yang dia pakai ya, lampu yang di sini, perkumpulan lampu di sini, ini sekilas seperti Honda BR-V. Ya, seperti Honda BR-V, tapi yang gue seneng apa di sini? LED cuy. Ini ada lampu LED bar, jadi LED barnya ini tuh lampu senja, dan di sini ini LED lagi. Ini lampu stop lampnya ini. Tapi di sini memang lampu sein dia masih menggunakan bohlam ya, belum LED. Kenapa nggak dikasih LED? Sini ada emblem WRV, Honda, di sini RS karena tipe ini tipe yang paling tinggi, tipe RS dan Honda Sensing ya. Mobil ini tipe yang paling tinggi. Di bawah ada 2 buah sensor parkir. 2 sensor parkir, bumpernya juga menurut gua keren, ada reflektornya juga dan tidak ketinggalan. Mobil ini juga sudah dipasang kamera mundur, jadi luar biasa. Ya, ini karena ini tipe tertinggi, jadi fitur-fiturnya pun memang banyak yang dipasang di mobil ini. Salah satunya adalah Honda Sensing mobil ini. Itu semua itu kurang lebih dari bagian eksterior dari Honda WRV. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya seperti apa. Let's go. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Halo. Oke, ini gue sudah berada di bagian interior dari Honda WRV atau WRV. Ya, kita atur dulu posisi duduknya. Gue selalu suka ya riding position kan motor ya. Pokoknya ini posisi duduknya gue selalu suka sama Honda. Terus di sini juga dia udah ada tiltnya, tapi ya teleskopik dia nggak ada ya, nggak ada teleskopik sayang sekali. Tapi ya di sini lengkap, ada adjusternya. Meskipun memang ini manual, tapi oke lah, nggak apa-apa. Minimal dikasih ya adjuster itu, karena lumayan berguna kalau misalkan orang-orangnya kayak gue ya. Oke, posisi duduk oke, cukup ergonomis. Setirnya juga enak dipegang karena dia sudah menggunakan kulit dan ada jahitan-jahitan merahnya. Terus di sini juga banyak sekali tombol. Desain setirnya mirip sama Honda BR-V ya. Ya, Honda BR-V. Ini pas gue masuk ke dalam sini, ini sekilas ya udah ini mirip BR-V, jadi salah satu dashboard lagi mungkin ya. Untuk Honda kayak zaman dulu. Itu tuh zaman dulu kan ada BR-V, ada Brio, ada Mobilio, itu sama semua ya si dashboardnya. Ini pun sama, cuman dikasih ini nih. Ini tuh orange ya. Orange apa merah sih? Ya pokoknya gitulah. Jadi mirip kayak Honda Brio tapi ya ada gini-giniannya nih. List kayak gini. Ya, desain dashboard seperti ini. Hard ya. Hard plastik. Soft touch cuman ada satu di bagian sini dan ada jahitan aslinya. Ini cuman ini aja. Sisanya udah keras semua, material keras semua. Oke, speedometernya sayang sekali nggak bisa jadi nyalain ya, karena kuncinya nggak ada kuncinya. Terus di tengah sini ada kisi AC, ada 2 head unitnya seperti ini ya, touchscreen, dan ini nggak bisa dinyalain ya. Pastilah Apple CarPlay sama Android Auto gue yakin sudah dipasang di mobil ini. Terus AC-nya juga digital, di sini ada pengaturannya, ada suhu, ada speed, di sini ada arah semburan, maksimal, cool, auto climate juga ada. Di bawah ini power outlet ya, power outlet, USB slot, cup holder ada 2, transmisinya CVT. Ya, transmisi dari mobil ini katanya CVT, tapi katanya CVT-nya beda ya. CVT yang sekarang tuh enggak kayak dulu katanya. Kalau dulu kan terkenal CVT itu agak sedikit lemot, dan sekarang katanya CVT-nya sudah dikembangkan lagi jadi lebih maksimal dan lebih responsif tentunya. Jadi fun to drive lah kata teman gua Reza ya, trainernya dari HBC. Oke, Honda Sensing juga dipasang di sini dengan berbagai fitur di dalamnya. Ya seperti lane keeping yang gitu-gitulah ya. Di sini juga ada tuh. Adaptive cruise control juga ada, ya yang buat marka jalan juga ada. Kita bisa aktifkan di sini. Jadi mobil ini mungkin bisa autonomous ya. Cuman pertanyaan gue nih, karena gue belum pernah test drive mobil ini bisa dipakai macet-macetan nggak gitu? Adaptive cruise controlnya itu aja sih sebenarnya. Karena gue nggak tahu nih, belum pernah nyobain mobil ini. Terus apalagi di atas ini, sun visor ada lampu bacanya loh. Terus sini ada lampu baca tapi masih bohlam. Sini juga sama sun visor dan ada lampu bacanya juga. Ini tuh di sini dominan hitam ya. Dominan tuh hitam ya. Dan joknya juga gue suka ya.
Desain joknya bagus, sporty gimana gitu. Di sini perpaduan antara kulit dan fabric, tapi dominan sih kulit sih. Dominan kulit dengan jahitan-jahitan merah kayak gini, keren. Desainnya gue suka nih. Keren. Door trimnya juga. Lihat, door trimnya menurutku cakep ya. Atasnya memang di sini dia hard plastik dan ada finishing black glossy. Armrestnya soft touch, ada fabricnya juga merah-merah kayak gitu. Auto hanya sisi driver aja untuk power window, ada window lock, power door lock, electric mirror. Iya. Terus di sebelah sini ada untuk mengaktifkan si Honda Sensing-nya, dan stability control juga tetap ada di mobil ini. Untuk fitur keselamatan kayak airbag di mobil ini untuk varian yang tertinggi yang seperti ini, yang apa sih ini? Honda WRV with Honda Sensing ya. Ini yang paling tinggi pokoknya, RS. Ini tuh airbagnya dia total ada 6 katanya ya. Tapi kalau misalkan untuk sisanya yang tipe-tipe yang di bawahnya itu airbagnya hanya 4. Tadi gua dengerin sendiri ya pas tadi kita dijelasin sama trainernya. Katanya yang ini airbagnya ada 6, kalau yang biasa-biasa dia airbagnya ada 4. Speaker juga ada, speaker, Twitter yang gitu-gitu juga ada ya. Keren. Mantap. Oke, ini untuk bagian depan. Bagian depannya gua nggak komplain karena posisi duduknya enak. Sekarang kita coba bagian belakang ya. Kira-kira seluas apa? Dan ini bekas duduk gue ya. Gue tinggi badannya 168. Sekarang kita pindah ke belakang. Yuk. Ya, ini untuk bagian belakang dari Honda WRV atau WRV. Ya, bagian belakangnya menurut gue cukup luas ya, karena tinggi badan gue nggak terlalu tinggi juga, masih di bawah 170 cm. Tapi lihat ini tadi bekas duduk gue. Ini masih cukup lega, kita masih bisa selonjoran. Sini juga ada seat back pocket. Ini lega sih, serius. Lega, enak. Tapi di sini masih ada sedikit tonjolan ya, padahal mobil ini kalau nggak salah dia penggerak roda depan ya, bukan roda belakang. Terus joknya juga isofix, jadi kita bisa bawa ini ya, kursi baby itu. Ini headrestnya ada 3 dan ininya ada yang tengah nih sepertinya nggak 3 titik ya. Untuk seat belt ya, untuk seat belt bagian tengah kayaknya 3 titik. Dan desain joknya juga gue suka ya. Headrestnya 3, jadi kalau misalkan duduk di tengah, joknya empuk juga di tengah ternyata. Biasanya tuh kalau di tengah agak berbeda ya, tapi ini enggak loh. Ini nyaman. Memang ini aja nih agak ganggu dikit nih, tonjolannya nih dikit. Kalau misalkan dia sampai flat ya, si lantainya sampai flat, ini luar biasa keren ya kalau misalkan flat. Ya oke, nyaman. Oke. Gua nggak ada komplain ya untuk bagian belakang. Asik ternyata duduk di sini, empuk, joknya empuk loh, serius, empuk banget. Oh iya, bagasinya kita belum lihat ya, bagasinya gede loh. Yuk kita lihat bagasinya yuk. Wow, bagasinya ternyata cukup besar serius. Koper ukuran medium gitu dengan mudah akan masuk ke bagasi mobil ini gede banget, gede serius. Kita bisa naruh koper, kita bisa naruh tas-tas, ransel kayak gitu, gede banget serius. Jadi enak nih kalau misalkan kita pergi-pergi ke agak jauh gitu. Dipakai mudik mungkin ya. Pakai mudik asik. Kopernya bisa masuk gede. Terus kalau kita buka, ya di sini ada ban serep dengan ini tuh banyak ini ya, dongkrak dan kawan-kawannya. Kita lihat ban serepnya di sini. Ya. Ringnya sedikit berbeda. Kalau yang dipakai itu 17 inci. Tapi kalau yang serep ini dia 16 inci dan velgnya juga velg kaleng juga ya. Jadi bukan velg yang sama yang dipakai. Ya, sedikit berbeda. Oke, kita tutup lagi ya untuk bagian bagasinya. Sekarang kita lihat bagian mesin dari Honda WRV. Yuk. Oke, kita bakal lihat bagian mesin dari Honda WRV. Ya. Yang tadi gua awal bilang, mobil ini sangat tidak asing dengan mesinnya ya. Ini tuh mesin yang sama dengan Honda BRV, Honda HR-V yang 1500 cc, bukan yang turbo ya, yang non turbo. Ini tuh sama persis. Ya, mesin 1500 cc 4 silinder. Dengan mesin ini, mobil ini bisa menghasilkan tenaga sampai 121 PS dan torsinya sekitar 145 Nm. Lihat, ruang mesinnya di sini sepertinya sudah dicat ya. Ruang mesinnya sepertinya sudah dicat dan ada peredam juga, di atas juga udah dicat dan ada ABS dan kawan-kawannya sudah lengkap di sini. Jadi kita tidak khawatir ya untuk masalah pengereman mobil ini. Keren. Kita tutup lagi. Ya,
Gimana sekarang soal harganya? Harga dari mobil ini mulai dari angka 271 jutaan untuk varian paling bawah, dan itu varian E yang non sensing, jadi polosan aja. Tapi untuk yang tipe seperti ini tipe yang paling tinggi, ini dibanderol di angka 309 jutaan ya. Ya hampir 310 jutaan lah ya. Tapi gua nggak tahu nih kalau misalkan OTR di Bandung berapa. Kemarin gua dapat harganya yang dari Jakarta. Nanti kita bisa lihat update-nya seperti apa untuk harga di Bandung. Oke, jadi cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Honda WRV yang terbaru, mobil barunya dari Honda. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.